Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Amelia dari jurusan Teknik Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat penting dalam dunia keamanan teknologi informasi, yaitu physical security dalam keamanan komputer. Mungkin sebagian dari kita lebih akrab dengan istilah firewall, enkripsi, atau antivirus saat membahas keamanan digital. Tapi, tahukah Anda bahwa sistem paling canggih sekalipun bisa runtuh jika tidak dilindungi secara fisik? Oleh karena itu, dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana perlindungan terhadap perangkat keras seperti server, jaringan, dan fasilitas IT sama pentingnya dengan perlindungan terhadap data itu tersendiri. Langsung saja, pengertian physical security. Physical security merupakan bentuk perlindungan terhadap perangkat keras dan infrastruktur teknologi informasi dari gangguan fisik seperti pencurian, kerusakan, maupun bencana alam. Dalam konteks keamanan komputer, physical security menjadi lapisan pertahanan pertama sebelum sistem digital melindungi data atau jaringan. Tanpa pengamanan fisik, seluruh sistem bisa saja dirusak atau diakses langsung oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Insiden keamanan fisik dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, dengan rata-rata kerugian mencapai 350.000 USD per insiden. Ironisnya, 60% dari insiden keamanan ini berasal dari pelanggaran fisik atau kelalaian internal. Oleh karena itu, investasi dalam keamanan fisik yang kuat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Selanjutnya, tujuan physical security. Tujuan utama dari physical security adalah memastikan bahwa perangkat teknologi informasi tetap aman dan berfungsi dengan baik. Pengamanan ini tidak hanya bertujuan melindungi perangkat dari pencurian, tetapi juga dari kerusakan akibat lingkungan atau sabotase. Dengan adanya perlindungan fisik, operasional TI dapat terus berjalan dengan stabil dan data tetap terjaga, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Jenis-jenis physical security. Yang pertama, ada keamanan eksternal, meliputi pagar, penjagaan pintu utama, kamera luar, dan lampu penerangan di area sekitar fasilitas. Yang kedua, keamanan internal, yaitu berupa kunci ruangan, sistem biometrik, serta pengaturan akses berdasarkan tingkat kewenangan. Dan yang terakhir, keamanan lingkungan, termasuk sistem pendingin, sensor asap, alat pemadam api, USB, dan pelindung lonjakan listrik. Selanjutnya, ancaman fisik, yaitu terdiri dari pencurian perangkat penting seperti server, laptop, atau hard disk. Kemudian, sabotase oleh orang dalam yang memiliki akses fisik langsung, kerusakan akibat bencana alam seperti banjir, gempa, atau kebakaran. Yang terakhir, gangguan listrik yang menyebabkan perangkat rusak atau data hilang. Setelah itu, komponen physical security. Untuk mencapai keamanan fisik yang optimal, diperlukan kombinasi alat dan sistem kontrol yang mendukung. Beberapa komponen utama yang digunakan dalam pengamanan fisik antara lain kontrol akses atau PIN kartu biometrik, CCTV dan sistem alarm, USB dan genset untuk cadangan daya, sistem pendingin ruangan server, fire suppression, sistem otomatis, audit dan log akses fisik. Kemudian, implementasi nyata. Banyak institusi atau perusahaan menerapkan standar keamanan fisik secara ketat. Ruang server, misalnya, biasanya hanya bisa diakses oleh petugas tertentu melalui sidik jari atau kartu akses. Kamera CCTV dipasang di berbagai sudut atau dipantau setiap saat. Sumber daya penting seperti router, firewall, dan storage disambungkan ke UPS agar tetap berjalan saat listrik padam. Selain itu, semua aktivitas keluar masuk ruang data dicatat dan diaudit secara berkala. Hubungan dengan keamanan komputer. Physical security sangat berkaitan erat dengan keamanan komputer secara menyeluruh. Pelindungan perangkat keras merupakan syarat utama agar sistem digital dapat bekerja dengan aman. Misalnya,
Firewall dan enkripsi tidak akan berguna jika hard disk atau server dicuri. Oleh karena itu, keamanan fisik menjadi pelengkap dari keamanan logis yang mencakup perangkat lunak, jaringan, dan sistem. Keduanya harus berjalan dengan beriringan demi menjaga prinsip confidentiality, integrity, dan availability atau CIA. Kesimpulan, keamanan fisik adalah investasi strategis, bukan hanya sekedar biaya. Ini adalah fondasi untuk melindungi manusia, properti, dan informasi sensitif dari berbagai ancaman. Masa depan keamanan fisik akan didominasi oleh AI prediktif, IoT, drone patroli otomatis, dan integrasi data terpusat. Penting bagi kita untuk terus beradaptasi terhadap ancaman yang berkembang. Pendekatan yang proaktif dan komprehensif adalah kunci utama dalam memastikan perlindungan aset yang tangguh dan berkelanjutan. Mari kita bersama membangun pertahanan yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih aman. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.